Metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, research gap atau kesenjangan penelitian adalah sumber utama latar belakang penelitian dalam disertasi. Jenis dari research gap ialah adanya perbedaan hasil penelitian, adanya konsep hubungan yang belum jelas, adanya keterbatasan penelitian sebelumnya, adanya future research belum diteliti. Selanjutnya, manajemen referensi dengan cara mereview materi sebelumnya, kemukakan masing-masing calon judul, mana saja referensinya yang sudah di-download, tes cara menggunakan Mendeley. Strategi mencari referensi. Cari calon judul paper kalian. Caranya, judul paper, jurusan dalam bentuk PDF. Kembangkan atau tambah variabel. Harus beda dengan judul penelitian sebelumnya. Selanjutnya, mencari referensi terkait dengan cara jurnal, judul yang diinginkan dalam bentuk PDF. Atau ke Google Scholar dengan mengetik judul yang kalian inginkan. Pahami dan gunakan referensi Mendeley. Selanjutnya, mencari ide dan judul penelitian. Berawal dari fenomena terbaru dengan cara yaitu pertama, mengikuti webinar terbaru. Kedua, mencari jurnal ekonomi syariah terbaru tahun 2021 dengan topik ekonomi keuangan dan perbankan syariah. Dalam paper meliputi 1. Identitas penulis, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Landasan dasar Al-Quran dan Hadis, 5. Konsep dan pembahasan 1, 6. Konsep dan pembahasan 2, 7. Tawaran penulis, 8. Kesimpulan, 9. Referensi. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan, tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, tujuan, dan sasaran. Pendahuluan terdiri atas A. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. B. Identifikasi dan batasan masalah. Suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang ada. Rumusan masalah ini merupakan batasan atau poin apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan atau untuk dipecahkan. C. Rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. D. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Yang E. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. F. Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Pengertian dan pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan dari teori, konsep, dan penelitian sebelumnya. Dalam pengembangan hipotesis masuk ke dalam subbab kedua. Dalam pengujian
hipotesis, kita akan mendeskripsikan secara singkat mengenai konsep yang relevan, hasil penelitian terdahulu yang mendukung serta tidak mendukung, analogi, interpretasi, penulis, dan akhir dari pengembangan hipotesis. Dalam pengembangan hipotesis, kita memiliki dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel yang mengikat, serta variabel dependen yang berarti variabel yang terikat. Sebagai contoh, kita memiliki X1 dan X2 sebagai variabel independen yang memuat X1 contohnya kepemimpinan Islam, X2 contohnya kepuasan kinerja Islam, dan Y sebagai variabel independen contohnya kinerja karyawan Islami. Kemudian contoh dari pengembangan hipotesis adalah A. Kepemimpinan Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Maka hipotesisnya akan memuat poin 1, konsep teori dan pembahasan yang relevan antara variabel dalam hal ini, yaitu kepemimpinan Islam sebagai variabel independen dan kinerja karyawan Islami sebagai variabel dependen. Kemudian poin yang kedua, mengemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung beserta alasannya. Poin ketiga, mengemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berasal dari kesimpulan poin 1 dan 2. Dan poin yang keempat, kita akan memperoleh H1 sebagai kepemimpinan Islam memiliki hubungan positif terhadap hasil kerja karyawan Islami. Yang B, kepuasan kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Maka kita akan memperoleh H2 sebagai kepuasan kerja Islami memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan Islami.